Penyanyi dan musisi Anji lagi-lagi bikin jadi buruan dan obrolan banyak orang nih. Bukan karena lagunya yang melankolis, melainkan gara-gara konten videonya di media sosial yang sukses menyulut kontroversi panas dan bikin resah. Anji bikin vlog ngobrol bareng Hadi Pranoto yang ngaku sebagai profesor mikrobiologi dan penemu antibodi COVID-19. Pakai judul yang tendensius banget nih. Bisa kembali normal. Obat COVID-19 sudah ditemukan. Obrolan Anji dan Hadi di video itu ternyata sukses bikin gaduh jagat maya dan bikin rusuh netizen. Alhasil, video Anji di-ban sama pihak YouTube. Akun medsos Anji langsung diserbu netizen yang pro dan kontra sama tindakan Anji. Gak cuma netizen, sejumlah public figure seperti Ernest Prakasa, Sherina Munaf, Joko Anwar, Tompi dan kalangan dokter juga ikut-ikutan komen. Gak cuma dibully habis-habisan, Anji juga terancam masuk bui karena diduga melakukan penyebaran berita bohong dan melanggar Undang-Undang ITE. Video di-ban, dibully berjamaah, terancam masuk bui. Kayaknya Anji benar-benar stres berat tuh, sampai-sampai suami Wina Natalia ini harus ngungsi ke Gunung Puntang di Bandung, Jawa Barat. Gak cuma refreshing, Anji juga diam-diam sekaligus menghimpun amunisi buat nyerang balik para pembencinya. Kalau dihitung-hitung nih, banyak banget loh postingan Anji di medsos yang ujungnya jadi kontroversi. Mulai dari mengomentari foto jenazah COVID-19 sampai mengangkat COVID jadi CVD dan bilang COVID-19 itu tidak mengerikan. Yang bikin heboh tuh, Ariel Noah kayaknya udah punya firasat kalau Anji bakal tersandung masalah gara-gara komenan di medsos. Wah wah wah, si Boril ternyata nggak cuma ganteng dan pintar main musik, tapi juga jago ngeramal. Hehehe. Pedangdut Fitri Karlina membuat pengakuan cukup mengejutkan. Pedangdut yang kesohor lewat lagu ABG Tua ini pernah meminta suaminya Hendra Sumendap untuk mencari istri lagi agar dapat memiliki keturunan. Hal itu dilakukan Fitri Karlina lantaran ia sudah merasa putus asa tidak kunjung memperoleh momongan meski pernikahannya dengan Hendra sudah berjalan 6 tahun. Terus bukan aku sampai ngucap kayaknya aduh ya itu kalau aku nggak sempurna jadi istri gitu ya, ayah Hendra nikah aja lagi gitu, siapa tahu bisa cepat punya momongan. Ya Mas Hendra marah lah, aku dimarahin. Untuk memperoleh momongan, Fitri Karlina dan Hendra telah melakukan berbagai usaha. Namun belum adanya momongan membuat Fitri menjadi pihak yang merasa bersalah dan merasa ada kekurangan. Padahal dari hasil pemeriksaan, kondisi reproduksi Fitri sehat dan baik-baik saja. Kita udah kesana kemari, bahkan klinik tuh wah sampai berganti-ganti. Akhirnya aku ngerasa bahwa waktu itu udah cukup waktu itu. Udahlah kalau emang aku tuh belum bisa membahagiakan kamu gitu, ya mungkin rezeki ayah sama yang lain. Mungkin depresi ya, mungkin saking depresinya. Ya itu ya semangat dari suami juga memberikan aku support. Udahlah Bun, di luar sana yang usia pernikahannya lebih lama dari kita dan masih menunggu buah hati itu juga masih banyak. Kita berdoa semoga Fitri Karlina dan suaminya mendapatkan jalan yang terbaik supaya dikaruniai anak. Tapi malam hari ini selain berita-berita tadi juga ada berita duka datang dari keluarga Call Me Mel ya. Telah berpulang salah satu kru set dan properti koordinator dari Call Me Mel, Sarjito atau yang biasa kami panggil dengan Bang Poltak kemarin hari Senin tanggal 3 Agustus di kediamannya di Depok, Sleman, Yogyakarta. Baik. Semoga semua keluarga diberikan penguatan dan tentunya juga Bang Poltak ya diberikan juga tempat yang terbaik di Tuhan. Baik, malam hari ini di Call Me Mel ya, mudah-mudahan untuk semua keluarga yang mungkin lagi masih bersedih, kita mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Karena malam hari ini kita akan bernostalgia dengan idola-idola di saat aku masih SD kelas 3 sampai kelas 5. Betul, tapi itu masih nanti. Sekarang kita masih mau lihat dulu update dari dunia entertainment. Apa tuh Mas Iksi? Selanjutnya datang dari Lesti
dan juga Bilar yang katanya bikin ambyar. Sementara tetangga sebelah kok katanya agak hambar ya, siapa kira-kira? Dan ada juga berita dari Feby dan Ferel yang katanya sudah dapat lampu hijau. Kita lihat ini. Cerita kedekatan pasangan yang dijodohin, Sad Boy, Sad Girl Indonesia, Rizky Bilar dan Lesti Kejora benar-benar sukses bikin baper. Makin kesini, Lesti Bilar makin akrab dan makin dekat aja nih. Gak cuma sering teleponan, Lesti Bilar juga saling mengenal lebih dalam lagi. Apa? Baru mau jalan? Ya udah, ntar mandi dulu ya. Belum, atuh. Halus pisan ngomongnya. Orang tua gue sendiri ya nanggepin pertemanan kita saat ini ya senang gitu. Ya udah, jalanin aja, jalanin hubungan baik aja kayak gitu. Kamu coba taruh juga kan Rizky? Belum kepikiran untuk situ. Untuk pikiran taruh belum. Gak cuma saling dekat dan akrab, Lesti Bilar juga sudah mengantongi restu dari orang tua masing-masing. Aja. Ibu bahagia, dapat uang menanti lengkap nih. Rame nih. 5 Agustus besok, Lesti akan berulang tahun ke-21. Yang spesial nih, Rizky Bilar dikabarkan akan bikin kejutan spesial untuk Lesti. Nggak tahu ya, karena memang kita nggak pernah, maksudnya seintens itu ya, maksudnya ketemu juga kan pasti kita mau bercanda gitu-gitu sih. Lesti tuh masuk tipikal yang manis sih. Ya makin lama dia makin ini gue digoreng-goreng nih, dipancing-pancing nih gue. Manis, Lesti manis ayu Sunda gitu. Di saat Lesti sudah mulai move on bersama Rizky Bilar, mantannya Rizky Syafarudin justru dikabarkan sedang galau berat nih. Kabarnya, Rizky yang sudah nikah belum bisa move on dari Lesti, meski sudah jadi suami Nadia Mustika Rahayu. Apalagi, postingan Rizky tanpa Nadia dan captionnya jadi tanda tanya. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi. Lesti memang sudah jadi masa lalu Rizky Syafarudin. Namun Lesti bukan tak mungkin jadi future wife Rizky Bilar. Ya, yang namanya jodoh, siapa yang tahu? Enggak, kita temenan aja sesuai, maksudnya kita jalani hidup gitu, temenan, kita notabene maksudnya udah pernah ketemu, silaturahmi aja, menjalin silaturahmi. Ya sejauh ini gue cuma bisa bilang gue temenan sama Lesti. Kita cuma menjalin hubungan baik, jalin silaturahmi, ya kedepannya kita nggak ada yang tahu. Meski sibuk syuting kejar tayang, kian hari Verrell Bramasta makin dekat saja dengan Feby Rastanti. Yang terbaru, sejoli ini kompak menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Mama Verrell, Vena Melinda. Bahkan Feby juga menerima suapan kue dari Vena. Hal ini jelas jadi sinyal kuat bahwa hubungan Verrell dan Feby sudah dapat lampu hijau. Kalau sudah begini, semoga hubungan Verrell dan Feby langgeng hingga ke jenjang berikutnya ya. Nah, selamat ya. Rizky Bilar by the way, boleh kali collab sama Kamelani juga. Kenapa ya Rizkynya kan? doang? Kenapa Lestinya nggak lo ajak? Enggak, Rizkynya aja dulu. Ntar abis itu baru kan ada part 1, part 2. Jadi kan AdSense-nya nambah. Aduh. Semua bisnis ya. Hari ini udah pernah nonton kan di vlog aku bersama dengan Richard Kyle. Super eksklusif ya kan. Sampai Kyle menangis. Tapi ada berita juga tadi Iksan bilang. Katanya di Lambe Turah ya. Keluar hari ini naik sepeda bareng ya. Lagi ke GBK. Jadi GBK Syukur deh. People. Syukur. Yang penting ada kebersamaan kan. Betul. Jadi berita berikutnya ini pas banget nih. Ada berita mengenai Jedar dan juga Richard Kyle yang batal nikah. Dan juga katanya Richard versus Eric yang makin panas. Ini Wow. ada di skrip gue ya. Dan ada juga pasangan yang lagi berdebat menentukan tanggal pernikahannya. Itu pasti aku. kamu sama dirimu sendiri. Lihat yuk.
Kisah cinta Jessica Iskandar alias Jedar dan Richard Kale emang sudah berakhir. Impian membangun istana cinta raib seiring batalnya rencana pernikahan mereka. Tapi hingga saat ini, nggak pernah satu kata pun terucap dari bibir Richard. Alih-alih memuaskan kepo netizen soal status hubungannya dengan Jedar, pria peranakan Australia Indonesia ini malah pergi ke Banyuwangi untuk promo pariwisata daerah itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kepergian Richard ke Banyuwangi ternyata bikin heboh setelah foto dan videonya dengan Putih Erwina viral. Netizen heboh dan mengira bahwa Putih adalah kekasih baru Richard usai mencampakkan Jedar. Tapi nyangka nggak jadi rame beritanya? Iya sih, aku kayak surprise sih. Tapi lo ketawa dong. Ya ketawa lah, kan oke, jadi cewek ini aku nggak kenal kan, tapi dia ikut acara kita kan, dia jadi sekretaris sama ibu yang kerja sama Tourism Indonesia, Wonderful Indonesia gitu. Jadi dia minta aku lagi makan sama my assistant Mikey, terus dia minta boleh nggak TikTok? Ya boleh. Terus dia masuk gitu, kembali, oke, thanks, cabut. Baik ya Kyle. Lantas, apa kata Richard soal statusnya saat ini? Akhir jadi single atau enggak sekarang? Do you wanna answer that? Or no? Ya buat saat ini mungkin gue tutup pintu terus kunci dulu. Gue mau fokus sendiri sih, kayak just wanna be myself, lakuin banyak hal yang gue mau, banyak olahraga. Sementara itu, Eric Bana yang belakangan terkesan sakit hati dengan batalnya pernikahan serta bubarnya hubungan cinta sang adik dengan Richard, enggan berkomentar soal kata-kata pedasnya di medsos. Ya, tulisan Eric tentang bahayanya parasit, pengecut, zaman dinosaurus udah lewat, serta batu loncatan dianggap menyindir Richard yang meninggalkan sang adik begitu saja saat ia sakit. Lantas, gimana update kesehatan Jedar? Jessica sudah melakukan pengobatan treatment hormon. Hasilnya sih oke, maksudnya adanya obat ini dan beberapa obat yang lain yang Jessica udah minum itu sudah mendingan gitu. Maksudnya detak jantungnya sudah lebih normal dan tidurnya juga lebih oke gitu. Ya, meskipun masih menjadi teka-teki, sudah hampir bisa dipastikan jika tanggal pernikahan Aurel dan Atta Halilintar sudah semakin dekat. Buktinya, meski tanpa melibatkan orang tua, Atta dan Aurel bahkan sempat berdebat mesra untuk menentukan hari baik tanggal pernikahan mereka. Jika Aurel ingin menikah di bulan November, tepat di momen ulang tahun Atta, maka lain halnya dengan Atta yang ingin menikah di bulan Desember tahun 2020 ini. Bisa jadi mungkin tahun ini akad nikah, tahun depannya baru resepsi. Bisa kan, misalnya Desember gitu, aku suka bilang Desember. Atau enggak November pas ulang tahun kamu. Jadi pas sama kan, aku di bulan tanggal 7 Juli, November itu akad nikah. Betul, mantap banget. Atau Desember tanggal 31. Jadi perayaannya dirayain dunia. Akhirnya, Atta dan Aurel sepakat untuk memilih tanggal 31 Desember sebagai hari istimewa untuk menikah. Alasannya karena tanggal 31 Desember merupakan momen pergantian tahun yang dirayakan oleh semua orang di seluruh dunia. Mungkinkah orang tua Aurel dan Atta akan menyetujui tanggal 31 Desember tahun 2020 ini sebagai hari pernikahan mereka? Apa sih? Aku udah gak sabar. 31 Desember guys. Dimasukin ke ini ya, schedule di Pokoknya notes kalaupun mereka. ada pekerjaan, mau berapapun nominalnya, gue tolak, sorry banget untuk semua klien. Karena gue pengen menjadi bagian dari acara terbesar pernikahan tahun 2020, Atta dan juga Aurel. Pertanyaan Melanie, kalau sampai Melanie diundang dan datang, kira-kira lo akan bawa kamera dan bikin konten juga nggak? Nyari AdSense? Iksan, itu gak usah dipertanyakan. The real content maker, pasti dong. Pasti dong. Oke, tapi yang pasti sukses. Apapun orang bilang, mau ada yang ngomong A, B, dan C. Emang ngomong apa sih A, B, dan C itu terserah apa aja, ya? namanya juga artis, pasti ada yang ngomongin kan. Yang penting yang ngejalankan mereka berdua. Betul. Yes, silakan ya. sih. Nah sekarang seperti yang tadi Melanie udah bilang, kita punya penyanyi yang akan membawa kita bernostalgia di masa tahun 80-an. Langsung aja kita sambut, ini dia Rati Purwasti. Bukan